Jadi wakaf tanah Masjid Al-Barkah itu Pak, itu menjadi saksi kalau almarhum engkong Moin masih dapat pahala kali. Nah itu husnul khotimah. Kita yang hidup nih harus punya target tuh Pak. Bagaimana kita punya simpenan yang kalau kita mati pahalanya masih apa? Jadi seberapa lama itu masjid dipakai? Seberapa banyak orang yang duduk di masjid itu untuk sholat, untuk ngaji, untuk taklim, maka sebanyak itu pahala mengalir untuk yang berwakaf. Masya Allah kayak orang dulu mah kali ya nggak dihitung-hitung tanah, coba orang sekarang mah ya got aja got diuruk got ya Pak ya, got diuruk saking apa tuh, saking gol kuning butut gasir ya, got apa diuruk got ini nauzubillah ya. Jadi orang-orang yang bisa husnul khotimah adalah orang yang bisa mengalirkan pahala setelah dia mati. Kayak jalan begini Pak, jalan nih Pak. Kalau umpamanya nih rumah dimundurin semeter, berarti jalan lebih besar Pak ya. Ya, berapa ribu orang jalan nih setiap hari warawiri. Kan dia lega, Pak ya. Maka yang punya tanah dapat apa tuh? Pahala. Mau tukang becak, mau tukang ojek, mau gojek yang lewat, mau tukang odong-odong yang lewat, tetap pahala. Mau maling kayak? Iya, mau maling kayak Pak, pahala. Iya. Kenapa Pak? Bisa berpahala nih dimundurin 1 meter buat jalanan biar lega. Ya kan? Jadi orang itu memudahkan kesulitan orang. Coba Bapak kalau naik mobil ya papasan, pasti nyari logakan yang rada lega. Betul nggak? Ya kan? Maka saya mau tanya sama Pak Dede, Pak saya kemarin naik motor naik mobil, motor aja katanya guru, ntar kagak bingung parkirnya begitu. Saking jalan apa tuh? Kagak bisa masuk. Jadi kalau ada orang sempit Pak, sempit ketemu, kemudian pas depan rumah kita karena lega, kita memudahkan kesulitan orang. Jamin dari Nabi apa? Man yassara ala mu'sirin yassarahullahu ala yaumal kiamati. Siapa orang yang bisa memudahkan satu kesulitan saudaranya, maka orang itu Allah mudahkan kesulitan-kesulitannya di hari kiamat. Gitu Pak. Susahan mana di dunia sama di hari kiamat? Kalau di dunia susah Pak, masih bisa minta tolong sama orang. Bisa ngutang. Tapi kalau kita susah di akhirat, minta tolong sama siapa Pak? Gak ada, semuanya butuh pertolongan. Ya, makanya hadis ini Pak panjang tuh hadisnya Pak. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasal anhu kurbatan min kurabi yaumil kiamat. Saya itu. Iya. Jadi air kalau lewat tuh enak. Gitu kan? Nah ini namanya orang-orang yang pengen mati husnul. Jangan berdoa doang. Tadi doa yang Imam Habib Abdullah berdoa pengen husnul khotimah. Lah kerjaannya nyempitin gang, nyempitin apa tuh solokan dia. Habis buang sampah sembarangan. Buang sampah Pak, Masya Allah itu depan rumah saya dulu ada tanah kosong Pak ya. Nggak tahu tuh orang dari mana naik motor bers aja tuh 1 bungkus 2 bungkus. Kata saya itu orang buang sampah masuk dari mana-mana dibuang di situ. Saya kata ini orang kalau ke Singapura Pak, ke Singapura masuk penjara. Ya. Bapak jalan-jalan ke Singapura, buka apa tuh pintu kaca mobil, buang latu rokok, ditangkepan penjara, baru latu rokok. Lah ini kita buang sampah seberapa? Plastik sekarung. Penjaranya berapa bulan tuh orang? Ya. Tapinya dia tahu anazafah minal iman, bersih mencitrakan orang yang beriman. Bagaimana mau beriman kok orang yang kagak suka bersihan? Sampah di mana-mana Pak ya, comberan ngalir kemana-mana. Saya alhamdulillah Pak, kalau rumah saya nggak punya comberan, ya, karena saya bikin sumur sendiri Pak, bikin sumur, masukin bis, kemudian air yang dari toilet kita masuk ke sumur itu, jadi dia nggak punya comberan, dan itu nggak penuh-penuh.
dari sejak rumah saya ada sampai sekarang. Jadi nggak pernah ngalir ke depan, nggak pernah. Kau tahu sendiri Pak, kalau Bapak makan jengkol sama pete, kencing ke depan rumah orang tuh ngalir. Lah yang bau siapa? Orang lain. Orang lain, nauzubillah Pak ya, nauzubillah. Makanya jangan sepitengnya doang Pak digaliin, tapi comberan juga digali, bikinin di rumah, digali sehingga kita nggak mengalirkan kotoran ke orang lain. Ya, kita juga kalau dikotorin Pak marah Pak ya. Apalagi sekarang rumah udah dempet-dempet. Emak kita, bapak kita udah mati. Niatin wakaf itu buat emak kita. Nih saya niat wakaf ke masjid karpet, umpamanya 3 gulung, tapi pahalanya buat emak saya. Kemudian kita Pak, anaknya yang mewakafkan karpet mati juga, maka pahala itu untuk anaknya dan untuk yang diniatkan. Tuh, double ini ya Pak. Buat anaknya yang bayar dan buat yang diniatkan. Makanya cari amal-amal yang kalau kita mati masih ngalir. Di antaranya wakaf, kurban Pak, kurban itu sama kurban. Ya. Jadi berkurban itu Pak boleh diniatkan buat orang tua kita yang sudah mati. Dan nanti mereka yang ada di alam kubur mendapatkan aliran pahala yang mengalir. Ya, jangan kalau lagi Idul Adha ngarepin dibagi. Ya Pak, bukan ngarepin apa? Kurban. Berkurban. Karena kalau berkurban Pak, pahalanya Masya Allah. Inna a'tayna kal kausar. Kata Allah tuh, orang yang berkurban Allah kasih al-kausar. Apa itu Pak al-kausar? Sungai yang mengalir di surga. Al-kausar itu syafaat yang besar. Al-kausar itu surga. Jadi kalau pengen dapat surga, maka apa? Berkurbanlah. Nah ini diantara pahala yang apa? Mengalir. Ya Allah sayang, orang sholatnya diapain? Tinggal. Ditinggal mulu. Kalau Allah sudah bisa kita tinggal, bagaimana dengan yang lain? Allah yang menentukan segalanya buat kita. Allahnya kita tinggal, kagak bakalan dapat kasih sayang Allah. Jauh. Makanya orang yang sholat jarang-jarang apa coba? Surem Pak ya. Ya surem. Mukanya doanya warhamni, ya Allah kasayangi saya. Terus apa? Wajburni, ya Allah perbaiki saya. Kita banyak kekurangan Pak. Ya Allah perbaiki ekonomi saya, perbaiki kehidupan rumah tangga saya, perbaiki segala-galanya buat saya. Kalau pengen baik segala-galanya, kuncinya apa? Wajburni. Nah, tapi mah nggak sholat tidak pengen umroh, pengen haji Pak ya. Ya, gimana mau baik? Itu kita baca. Allah Rabbik firli warhamni wajburni, terus warfa'ni. Diangkat Pak derajatnya. Dulu orang susah, tapi karena sholatnya rajin, sholatnya benar, Allah angkat. Siapa Pak orang yang di Madinah paling kaya? Abdurrahman bin Auf. Ya, Aufnya gak ada, ya Abdurrahman doang ya. Jadi di Madinah tuh Pak, ada sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Ketika dengar doa ini Pak, diamalin betul Pak. Ketika sholat Pak, dihayati betul. Akhirnya apa Pak? 3 bulan dilakukan dengan benar Pak oleh Abdurrahman bin Auf, maka Abdurrahman bin Auf menjadi orang apa? Apa terkaya ketiga di Madinah, terkaya ketiga. Tuh, ya. Terus dilanjutin setahun, dirasakan oleh Abdurrahman bin Auf menjadi orang terkaya pertama di kota Madinah. Dengan sebab apa tadi? Warfa'ni, diangkat Pak derajatnya. Dengan apa? Sholat. Jadi kalau derajat kita pengen diangkat, dihargai orang Pak ya, tempatnya tinggi, maka jangan tinggalin apa tuh? Sholat. Terus apa lagi Pak? Wa'afini, ya Allah sehatkan saya, sehatin. Ya. Warzukni dulu. Ya, nah habis ini baru nih. Wa'afini apa? Sehatin saya. Jadi dengan sholat kita minta sehat Pak sama Allah.
Allah yang menyehatkan kita segala-galanya. Kumpulkan tuh Pak. Kemudian apa? Warzuqni, berikan saya rezeki. Ya, rezeki itu kan Pak bukan bentuk materi doang. Sehat rezeki, bisa duduk kemari juga apa? Rezeki, bisa nongkrong juga apa? Bisa kentut juga apa tuh? Rezeki. Coba Bapak nggak bisa kentut, bawa ke rumah sakit dioperasi. Kayak kemarin gara-gara bisul Pak. Ya kan, orang bisul di pantat kagak kelihatan ya. Darah menanak. Katanya apa tuh? Darah sakit banget ya. Dibawa ke rumah sakit, kata dokter operasi. Gitu ke dokter. Dioperasi 3 bulan mesti sembuh ya. Gara-gara apa tuh? Bisul Pak. Banyakan duduk gitu. Iya, benar memang. Jadi tuh, apa tuh, minta rezeki. Terus wa'afini wa fu'anni. Jadi maafkan ya Allah kesalahan saya. Wahdini, ya Allah kasih saya petunjuk. Ya kan? Semua yang kita lakukan di dunia ini sesuai dengan hidayah Allah, sesuai dengan petunjuk Allah. Kalau seandainya kita nemplok di tempat-tempat yang haram, di tempat-tempat yang dilarang, Allah yang nutupin Pak. Kalau orang sering apa? Sering sholat, ya maka itu kunci segalanya. Itu baru aktu duduk di antara dua, belum yang lainnya Pak. Masya Allah. Ini orang kalau sholat baru takbir udah inget yang lain Pak ya? Iya. Allahu Akbar. Tadi kunci gue udah dibenerin belum ya? Begitu Pak ya. Kalau kamu sholat duhanya 2 rakaat setiap hari, lam yuktab minal ghafilin. Kamu tidak dicatat orang yang lalai. Apa-apa lalai. Sholat juga lalai Pak ya. Tapi kalau duhanya 2 aja Pak, istiqomah, maka Allah hindari kita dari penyakit apa tuh? Lalai. Wa in shallaita arba'an. Kalau kamu sholat duhanya tiap hari 4 rakaat, kutibta minal muhsinin, maka kamu dicatat orang yang baik. Ya, jadi kalau pengen jadi orang baik, lihat duhanya berapa? 4. Naik berapa lagi Pak? 6. Wa in shallaita sittan. Kalau kamu duhanya 6 rakaat, ya, kutibta minal qanitin, maka kamu dicatat orang yang ahli ibadah, orang takwa. Kalau duhanya berapa tuh? 6. Naik 8. Ya. Wa in shallaita samaniyah. Kalau kamu salatnya duha 8 rakaat, kutibta minal faizi. Nah ini Pak, maka kamu dicatat sebagai orang yang sukses. Sukses urusan dunia, sukses urusan akhirat. Apa aja Pak yang dipegang sama dia, laris. Apa aja yang dipegang sama dia, berkah. Karena duhanya berapa tuh? 8. Ya, naik berapa Pak? 10. Kalau kamu sholat duhanya 10, kata Nabi apa? Kamu tidak dicatat hari itu berbuat dosa. Terpelihara Pak dari dosa. Terakhir berapa? 12. Banallahu baitan fil jannah. Orang yang duhanya 12 rakaat, Allah catat baginya dibangunin rumah di surga. Udah punya kapling di surga. Pulang kampung udah jonjong kita ada rumah kita. Iya. Mau masuk rumah mana? Emang boleh kita bikin dewek? Setiap hari sholatnya berapa? 12. Sampan. Ya, Allah angkat derajatnya. Allah tempatkan kuburnya radhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Pulang dari sini Pak, ada oleh-olehnya ya? Duhanya berapa Pak? 12. Ya, oleh-olehnya tuh. Iya. Datang haul dapat apa? Oleh-oleh. Terus sama tadi apa? Lebarin jalan God ya. Kalau pengen apa? Allah mudahin apa? Allah luasin. Mudah-mudahan Pak ya. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa ikum ajmain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.